Bayangkan dunia di mana seseorang memilih untuk menceritakan masalah hidupnya kepada sebuah program komputer daripada berbicara langsung dengan manusia. Ini bukan kisah Plankton dan Karen, tapi ini adalah kenyataan yang sedang kita hadapi. Orang-orang di sekitar kita, teman atau keluarga, bahkan mungkin pacar kita, mulai mengandalkan kecerdasan buatan seperti ChatGPT untuk mencari teman bicara, bahkan dukungan emosional, atau bahkan kita sendiri juga pernah atau seringkali begitu. Kenapa manusia lebih memilih berbicara dengan program komputer yang tidak memiliki perasaan, bahkan sampai di titik kecanduan, dan mungkinkah ini menjadi ancaman bagi manusia? Jika kita kembali ke masa lalu, berbicara dengan teman atau keluarga adalah cara alami untuk mencari dukungan. Ketika ada masalah, manusia secara naluriah mencari orang lain untuk mendengarkan, berbagi cerita, atau bahkan sekedar menemani. Namun, teknologi mengubah segalanya. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk mempermudah komunikasi, telepon memungkinkan orang berbicara jarak jauh, internet membuka akses ke informasi tanpa batas, dan media sosial menghubungkan kita dengan ribuan orang dalam sekejap. Tapi di balik semua kemudahan ini ada paradoks besar. Semakin terhubung secara digital, semakin terputus secara emosional, bahkan malah semakin merasa kesepian. Statistik berbicara, The Global State of Social Connection yang diakses melalui Databooks, mengungkapkan bahwa responden yang berusia 19 hingga 29 tahun merasakan kesepian yang cukup signifikan, sedangkan rentang usia 15 hingga 18 tahun dan rentang usia 30 hingga 44 tahun merasa cukup kesepian. Studi yang dipublis dalam jurnal Personality and Individual Differences tahun 2020 yang dilakukan pada lebih dari 46.000 partisipan dari rentang usia 16 hingga 99 tahun di 237 negara atau wilayah yang berbeda melaporkan bahwa orang yang berusia lebih muda merasa lebih kesepian daripada orang yang lebih tua. Pria merasa lebih kesepian daripada perempuan dan kesepian meningkat seiring dengan tingkat individualisme. Detik Health melaporkan bahwa 60% generasi Z di negara Singapura hidup dengan rasa kesepian, sedangkan Filipina merupakan negara di Asia Tenggara dengan generasi Z paling kesepian. Kesepian by definition adalah sebuah perasaan yang muncul karena kesendirian, bisa dikarenakan tidak memiliki hubungan dengan orang, atau sekedar tidak akrab. Kesepian membuat orang mengisolasi diri, atau karena mengisolasi diri membuat orang merasa kesepian. Keduanya berbagi porsi yang sama, saya pikir. Kesepian inilah yang memunculkan gangguan kesehatan mental yang serius. Berbicara dengan chatbot kecerdasan buatan seperti ChatGPT adalah contoh konkretnya. ChatGPT yang dirancang untuk memberikan jawaban cepat, relevan, dan seringkali terdengar penuh empati, memberikan perasaan nyaman kepada siapapun yang merasa kesepian, apalagi bagi introvert yang mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Mengapa berbicara dengan AI terasa lebih nyaman bagi orang yang merasa kesepian? Alasannya sederhana, tidak ada penilaian, tidak ada kritik, dan tidak ada resiko terhadap hubungan sosial. Program seperti ChatGPT mampu menciptakan ilusi kenyamanan sempurna, sesuatu yang sulit ditemukan dalam hubungan manusia yang penuh kompleksitas. Anak-anak sekarang tuh kalau stres dia curhatnya sama ChatGPT. Kenapa? Karena ngasih jawabannya logis, realistik, dan sesuai dengan yang dia mau. Bayangkan semua orang melakukan ini, ada masalah besar. Ketergantungan emosional pada chatbot ini tidak hanya mencerminkan krisis hubungan manusia, tetapi juga berpotensi merusak cara kita membangun koneksi sosial. Salah satu alasan utama mengapa ada orang memilih berbicara dengan AI adalah stigma yang melekat pada keterbukaan emosional. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, mengungkapkan emosi sering dianggap sebagai tanda kelemahan, terutama bagi pria yang sebelumnya sudah kita bahas. Banyak orang merasa takut dihakimi, takut dianggap lemah, atau bahkan takut cerita mereka menjadi bahan gosip. ChatGPT di sisi lain tidak pernah menghakimi. Ia tidak punya opini atau emosi yang bisa melukai. Ini memberikan rasa aman bagi mereka yang merasa rentan. Tapi, apakah rasa aman ini benar-benar menyelesaikan masalah? Mungkin iya, karena respon yang diberikan sangat objektif, karena tidak ada kepentingan emosional dari ChatGPT-nya. Tapi sumbangsih terbesarnya adalah memberikan afirmasi positif. Yang ini tidak bisa selalu didapatkan dari berbicara dengan orang lain. Ketika seseorang berbicara dengan chatbot AI, mereka sebenarnya tidak membangun hubungan. Yang terjadi hanyalah simulasi komunikasi, di mana respon diberikan berdasarkan algoritma, bukan dari empati atau pemahaman emosional yang serius, yang pada akhirnya dapat memperburuk rasa kesepian.
Hubungan manusia yang bermakna membutuhkan dua hal utama, empati dan timbal balik. ChatGPT tidak memiliki keduanya. Ketika seseorang merasa didengar oleh program komputer ini, sebenarnya mereka hanya berbicara dengan pantulan dari diri mereka sendiri. Generasi yang tumbuh di era digital terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Chatbot AI seperti ChatGPT menawarkan respon cepat yang terasa cerdas, bahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, dalam hubungan manusia, waktu adalah elemen penting. Butuh waktu untuk memahami, merespon, dan membangun kedekatan. Ketika seseorang terbiasa dengan kecepatan AI, mereka mungkin kehilangan kesabaran untuk berhubungan dengan manusia yang notabene membutuhkan usaha lebih. Ketergantungan berbicara dengan chatbot AI ini adalah tanda bahwa kita menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat serius. Ketika seseorang lebih nyaman berbicara dengan program komputer daripada manusia, itu berarti ada yang salah dengan cara kita berempati. Kita menghadapi krisis yang sangat serius, yaitu krisis empati. Kita terlalu egois untuk tidak mau mendengarkan orang lain bercerita, pun juga kita hanya mau didengarkan. Krisis ini bisa berdampak luas. Bayangkan sebuah masyarakat di mana empati tidak lagi menjadi nilai utama, hubungan menjadi transaksional, dan kebutuhan emosional dipenuhi oleh teknologi, bukan lagi manusia. Ketika seseorang terlalu sering berbicara dengan AI, kita semakin mungkin kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Kita tidak belajar bagaimana menghadapi konflik, bagaimana memahami perasaan orang lain, atau bagaimana membangun hubungan yang sehat. Ini bukan sekedar spekulasi. Sebuah paper dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro mengungkapkan bahwa kecanduan teknologi, terutama smartphone, memiliki korelasi dengan tingkat empati, di mana semakin tinggi kecanduan smartphone, maka tingkat empati manusia semakin rendah. Jika tren ini terus berlanjut, kita mungkin menghadapi generasi yang secara emosional terisolasi. Mereka mungkin memiliki ribuan pengikut di media sosial, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar mengenal mereka, dan pada akhirnya tetap merasakan kesepian. Mereka mungkin merasa nyaman berbicara dengan AI, tetapi tidak tahu bagaimana menjalin hubungan dengan manusia. Apalagi sekarang ada Meta AI, fitur terbaru WhatsApp yang bisa digunakan selayaknya ChatGPT, semakin mempermudah seseorang untuk curhat dengan AI, sebab setiap saat kita menggunakan WhatsApp. Jika tidak ada batasan dalam penggunaan, kita bisa saja tenggelam ke dalam kenyamanan palsu ini. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan melarang teknologi, sebaliknya, kita perlu mencari cara untuk mengadaptasikan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pertama, melalui pendidikan emosional. Sekolah harus mulai mengajarkan pentingnya empati, komunikasi, dan hubungan manusia. Anak-anak perlu diajarkan bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan, dan berbagi perasaan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kedua, membuka dialog tentang kesehatan mental. Stigma terhadap kesehatan mental yang buruk harus diganti dengan konsep kesehatan mental yang lebih adaptif. Anak muda, kita semua perlu tahu bahwa mencari bantuan, bercerita, dan menjalin hubungan dengan orang lain adalah hal yang normal. 3. Menggunakan AI sebagai alat, bukan pengganti manusia. AI memiliki potensi besar untuk membantu manusia, tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Kita harus memiliki kesadaran tentang batasan teknologi dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia digital dengan dunia nyata. Jika kalian penggemar serial Naruto, ingat kata-kata Uchiha Madara. 現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生きれば生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。Yang keempat, membentuk komunitas yang mendukung. Hubungan manusia harus diprioritaskan kembali. Keluarga, sekolah, dan komunitas harus menjadi tempat di mana kita semua merasa aman untuk berbagi dan tumbuh. Dalam dunia yang semakin rawan untuk digantikan dengan teknologi, koneksi nyata dengan manusia menjadi semakin berharga. Fenomena ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak. Jika kita ingin generasi mendatang memiliki hubungan yang bermakna, kita harus mulai sekarang. Ajak teman Anda berbicara, bukan melalui teks, tapi tatap muka. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian.
Dan jika Anda sendiri merasa kesepian, cobalah berbicara dengan manusia, meskipun itu sangat sulit. Ingatlah, AI mungkin menawarkan jawaban yang cepat, tetapi hanya manusia yang bisa memberikan pelukan, senyuman, atau air mata yang tulus. Apakah kita akan membiarkan teknologi menggantikan ruang emosional kita, atau kita akan kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan? Pilihannya ada di tangan kita sendiri.